Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya, Bu Dia. Gimana kita bisa mulai? Uh, Neldianya udah masuk Pak? Oke, saya terima dulu sebentar. Halo, Assalamualaikum. Mahasiswa ini udah saya kontak sebenarnya. Udah saya terima tadi, tapi belum ada ini ya. Belum ada apa? Saya udah di dalam dalam ruangan nih meeting. Kamu di mana? Udah saya udah masuk. Saya udah lihat ini Bu Dia, saya udah lihat. Kamu udah masuk belum? Kamu udah masuk belum? Coba ulang lagi. Ulang lagi, masuk lagi. Bentar Bu Dia ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bu Dia, kita langsung mulai aja. Mic-nya Ibu mati kayaknya Bu. Bu Dia, Oke Pak. bisa dengar saya ya? Ya bisa. Oke, baik. Kita mulai aja, gimana Bu? Ya Pak. Kita mulai aja. Kita mulai saja. Ya oke Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akan melakukan seminar seminar mahasiswa atas nama Putri Neldia ya, dengan judul hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada narapidana di Lapas Kelas 2 Kota Padang. Ya. Nah, terus kemudian yang bertindak sebagai narasumber saya Reza Fahmi. Nah, terus kemudian Bu Rahmadianti Aulia sebagai narasumber juga. Jadi untuk kesempatan pertama kita beri pada Najwa untuk menjelaskan apa isi proposalnya. Nah, terus kemudian setelah itu dilakukan sesi tanya jawab. Ya, untuk kesempatan pertama kita beri kesempatan kepada Nadia untuk bisa menjelaskan Putri Nadia untuk kemudian menjelaskan isi proposalnya ya. Silakan. Puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan seminar proposal pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Reza Fahmi selaku penguji 1 dan yang terhormat kepada Ibu Rahmadanti Aulia selaku penguji 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Neldia, mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Usuluddin Angkatan 2016. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada narapidana di Lapas Kelas 2A Kota Padang, yang berlatar belakang bahwa persoalan kecil muncul sering memicu stres dan bahkan sampai ada yang mengalami stres sehingga
mengalami depresi. Beberapa faktor diantaranya karena hukuman yang dijatuhkan, lamanya di penjara, serta kurangnya adaptasi maupun interaksi sosial. Kehidupan di penjara yang membosankan sehingga terkadang teringat pada keluarga maupun kerabat di rumah. Akan tetapi, faktor dari stres juga dapat berkurang dan bahkan tidak terjadi lagi karena berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam lapas. Selain itu, karena dukungan motivasi yang selalu diberikan baik dari keluarga maupun dari orang lain, misalnya dukungan dari sesama narapidana, pasangan, suami, istri, anak, saudara, dan bimbingan dari petugas lapas itu pun sendiri. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari saya, yakni apakah ada hubungan antara dukungan sosial dan stres pada narapidana kelas 2A Padang. Batasan masalah yang saya rangkum pada proposal saya kali ini, yakni pertama, bagaimana dukungan sosial pada narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang. Yang kedua, bagaimana tingkat stres pada narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara dukungan sosial terhadap stres pada narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang. Penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada narapidana. Manfaat penelitian ini secara teoritis digunakan sebagai bacaan yang dijadikan sebagai pedoman. Secara praktisnya digunakan sebagai pelaksanaan atau pengalaman. Landasan teoritis dari proposal saya, pertama, definisi dari dukungan sosial itu sendiri, yakni adalah dukungan sosial itu adalah suatu hubungan interpersonal antara individu yang dimana pada hubungan ini ditandai dengan adanya pemberian bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai nilai tersendiri bagi individu yang menerima bantuan tersebut. Aspek-aspeknya dapat kita lihat dari dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informatif, dan maupun itu penghargaan. Sumber-sumber dukungan sosial dapat berasal dari keluarga atau pasangan, baik itu teman dan sesama narapidana di lapas tersebut. Bentuk dukungan sosial diantaranya dukungan emosional diekspresikan sebagai bentuk perasaan dari orang-orang terdekat kepada individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya, dukungan secara instrumental biasanya berupa barang-barang yang dibutuhkan bagi individu tersebut. Selanjutnya, bantuan secara informatif ini seperti pemberian informasi kepada individu. Dukungan sosial menurut pandangan Islam terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan janganlah sesekali kebencianmu kepada suatu kaum karena menghalangi kamu jadi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Selanjutnya masuk pada teori stres. Definisi stres itu sendiri merupakan sebuah keadaan di mana adanya ketidaksesuaian antara tuntutan dan ketidakseimbangan dari kemampuan individu untuk mengatasinya. Aspek-aspek stres itu sendiri ada aspek emosional seperti perasaan yang gelisah, frustasi, depresi, sedih, maupun gugup. Selanjutnya aspek kognitif dapat kita lihat dari bagaimana individu yang merasakan stres menjadikan ia mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan, sehingga akan menghambat kegiatannya karena
sulitnya untuk berkonsentrasi. Yang selanjutnya aspek perilaku sosial, misalnya sulit untuk rileks, gegabah, bahkan enggan untuk bekerja sama. Aspek fisiologis dapat kita lihat dari detak jantung, misalnya, atau gemetaran, gelisah, bahkan kesulitan untuk tidur. Faktor-faktor stres dapat kita lihat dari narapidana, seperti pertama, hambatan untuk adaptasi pada lingkungan lapas, lingkungan penjara. Kemudian kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu secara biologis maupun psikologis. Selanjutnya, merasa kurang nyaman dengan ruangan sel yang cenderung sempit dan pengap. Beberapa kebutuhan yang tidak tersalurkan sehingga adanya perasaan bersalah dari individu tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis stres saya klasifikasikan menjadi eustress dan distress. Eustress di sini adalah stres positif, di mana pada saat individu merasakan stres atau tekanan yang melebihi tuntutan yang ia rasakan, akan membangkitkan rasa percaya dirinya. Sementara distress atau stres negatif, ketika individu merasakan stres atau ketegangan, sehingga akan membuat ia menghadang sesuatu yang sulit, dan itu menjadi seperti ancaman pada dirinya. Kajian stres dalam Islam, pada surat Al-Baqarah ayat 10, yang berarti dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Seperti mana yang dijelaskan pada surat ini, Allah akan menambah penyakit seseorang apabila terdapat penyakit hati, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian dapat saya rumuskan adalah adanya hubungan dari dukungan sosial dengan stres pada narapidana lapas kota Kelas 2A Padang. Selanjutnya, metodologi dari penelitian saya. Jenis penelitian yang saya gunakan ialah pendekatan kuantitatif. Untuk desain penelitiannya, saya menggunakan studi lapangan atau field research dengan metode kuantitatif, karena data yang saya kumpulkan akan diolah secara statistik. Selanjutnya, identifikasi variabel penelitian. Identifikasi variabel penelitian pada proposal ini yakni dukungan sosial sebagai variabel X atau variabel bebas, sementara dukungan stres menjadi sebagai variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, dukungan sosial adalah dukungan sosial merupakan hubungan interpersonal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang terdiri dari informasi, perhatian emosi, penilaian, dan bantuan instrumental, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, stres, yakni keadaan yang membuat tegang individu sehingga menjadikan seseorang menghambat aktivitasnya ketika ia mendapatkan masalah dan tidak dapat mengatasi tekanan tersebut. Lokasi dan subjek penelitian, yakni lokasi saya akan mengadakan sehubung dengan permasalahan yang diangkat, saya akan mengadakan penelitian ini di Lapas Kelas 2A Kota Padang. Populasi dari penelitian ini berdasarkan data akhir pada bulan Oktober 2019 tahun lalu,
Jumlah dari keseluruhan narapidana yang berada di lapas kelas 2A ini berjumlah total 978 orang. Lalu sehingga sampel yang akan saya ambil mungkin sekitar 250 subjek dalam penelitian saya. Teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan penggunaan skala. Teknik analisis data yakni berdasarkan jenis data yang akan saya kumpulkan menggunakan instrumen, maka peneliti akan menggunakan teknik analisis statistik parametrik dengan rumus korelasi persen. Sekian dari saya kembalikan kepada narasumber. Assalamualaikum Bapak. Mik Bapak nggak kedengar. Mik Bapak mati Pak. Oke, sorry. Udah kedengeran? Udah Pak. Nah, jadi setelah kita tadi mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Nadia ya. Iya Pak. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan mendasar yang saya pikir perlu kemudian kita diskusikan. Ya, yang pertama pada saya kalau seandainya kita lihat dari judul gitu ya, judul yang kamu tawarkan itu sebenarnya udah masuk akal sekali gitu loh, common sense gitu loh, sesuatu yang sangat masuk akal gitu loh. Jadi kalau seandainya orang mengalami stres, kemudian dia berada di penjara, nah terus kalau seandainya dia dapat dukungan, berarti kemudian pasti ada dukungan itu gitu loh. Ya, karena persoalannya kehadiran keluarga itu merupakan penyemangat mereka untuk bisa bertahan hidup dengan segala kesulitan gitu loh. Nah, jadi pada saya kalau seandainya itu dikaitkan dengan dukungan sosial gitu ya, ya sebenarnya pasti ada gitu. Karena sejauh dia punya keluarga gitu ya, pasti dia kemudian akan dapat dukungan gitu loh. Nah, jadi yang menjadi persoalan adalah kalau ditanya ada hubungan, logikanya gitu ya, logika normal aja lah yang saya pahami gitu. Oh itu pasti ada hubungannya gitu loh, ya. Jadi ini perlu didudukan dulu karena persoalannya secara logika awam gitu ya, kita udah bisa memperkirakan bahwa pasti ada dukungan gitu loh. Nah maka kemudian saya ingin bertanya lebih jauh, apa yang kemudian ingin dicapai dari penelitian ini, karena pada hakikatnya kalau kita sebut ini merupakan penelitian, maka kemudian ada sesuatu yang baru dong yang akan kita dapatkan gitu loh. Ya kan, bukan suatu logika umum yang sebenarnya semua orang udah bisa menjawab gitu loh. Kalau ditanya ada hubungan pasti ada hubungannya gitu loh. Nah, gimana penjelasan kamu? Waktu itu kan sempat ada studi lapangan pertama gitu kan Pak. Jadi pada saat itu tuh cuman kayak wawancara perwakilan gitu Pak sama beberapa narapidana tersebut gitu kan Pak. Jadi dari penjelasan yang diberikan narapidana tuh ada beberapa yang memang tidak tidak ada kunjungan dari keluarga gitu, sehingga ya memang dari kita aja lagi gitu kata mereka gitu Pak. Soalnya udah dibilang ada keluarga ada, cuman karena mungkin keterbatasan biaya atau bagaimana dan lain hal gitu kan Pak, misalnya jarak juga karena si individu ini berada di Padang dan keluarga misalnya berada di luar kota gitu kan. Jadi kadang tidak ada, memang tidak ada dalam beberapa bulan itu keluarga datang untuk membesuk gitu loh Pak. Oke, saya paham. Jadi berarti kemudian asumsinya sebenarnya bukan dukungan sosial dari keluarga aja ya. Karena kenyataannya bahwa sebenarnya anggota keluarga juga ada di antara mereka yang nggak hadir untuk bisa memberikan dukungan. Nah, jadi berarti asumsinya kalau disebut dukungan sosial,
tentu sesama napi jadinya. Logikanya gitu kan, lebih banyak karena persoalannya mereka di antara sesama mereka sebenarnya yang memberikan saling dukungan penguatan kan? Mm-mm. Gimana? Iya juga sih Pak. Iya, karena asumsinya sebenarnya dukungan sosial yang dimaksud dalam konteks ini bukan dalam konteks keluarga aja gitu loh. Tapi yang lebih utama itu adalah teman sesama napi ya mungkin ya, teman sesama napi dan kemudian mereka saling menguatkan gitu loh, ya kan? Iya. Nah kalau pada saya kalau memang itu yang kemudian ingin ditemukan itu punya nilai spesifik karena persoalannya selama ini orang mengkaji itu dukungan keluarga gitu loh, ya kan? Nah, sementara kalau ini dianggap sebuah penelitian baru, maka kemudian dukungan sosial sesama narapidana yang kemudian ada di dalam untuk memberikan penguatan di antara mereka gitu loh masing-masing, ya. Jadi itu yang saya ingin dapat gambaran yang lebih jelas. Kalau dari penjelasan kamu tadi lebih kepada sesama mereka ya, yang beri saling dukungan ya. Mm-mm. Ya, Iya Pak. oke. Nah, sekarang gini, di dalam proposal kamu, saya belum baca gitu ya, eh, data empiris tentang berapa yang kemudian mengalami stres itu gitu loh. Ya, karena persoalannya baru data umum ada sekian orang dia kemudian masuk penjara. Nah, tapi kemudian yang mengalami stres seperti apa yang kamu jelaskan tadi, saya belum temukan gitu loh. Karena persoalannya kalau ini sebut penelitian kuantitatif, dia paling tidak punya data empiris awal untuk mengemukakan bahwa sebenarnya masalah ini ada dan kemudian dirasakan oleh golongan tertentu gitu loh. Oh gitu ya. Gimana? Kalau untuk data awal itu kan belum belum ada sih Pak. Kalau misalnya, soalnya kan saya baru wawancara dan itu pun tidak resmi gitu Pak. Iya, makanya Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya memang mau diteruskan, maka kemudian perlu ada penelaahan lebih jauh ya. Ya, jadi yang kurang itu data seperti itu gitu loh. Ya, saya minta untuk kemudian dilengkapi gitu. Karena persoalan di latar belakang kan belum ada. Ya, iya, iya, iya. kalau kita sepakati bahwa mungkin proposal ini kemudian mau kita terima, maka kemudian perlu ada data pendukung ya, karena penelitian ini ada penelitian kuantitatif. Ya, Hmm. di latar belakangnya ditambahkan ya. Nah, terus kemudian eh, di poin apa apa namanya? Ini disebutnya sebagai nah ini rumusan masalah ya di Iya Pak. dalam rumusan masalah itu ditanyakan tentang bagaimana dukungan sosial pada narapidana yang sedang menjalani hukuman ya. Nah, terus kalau seandainya kita bertanya tentang bagaimana dukungan, berarti asumsinya kita menelusuri kondisinya kan? Betul nggak? Kita bicara tentang kondisinya. Kalau dukungan, bagaimana dukungan, tentu kondisi yang kemudian bisa kita jelaskan, ya kan? Nah, sementara kalau kita mau meneliti kuantitatif, kita nggak bicara tentang kondisinya. Kalau kualitatif mungkin kita bicara kondisinya. Tapi kalau kuantitatif, maka kemudian yang kita kaji itu adalah tentang apakah kemudian apakah dukungan sosial yang mereka terima masuk dalam kategori tertentu gitu loh. Ya, jadi bukan bagaimana kalau pada saya asumsinya. Karena ini bukan penelitian kualitatif. Ya, apakah kategori dukungan itu masuk dalam kategori tertentu? Ya, karena asumsinya bahwa kalau kita sebut dukungan sosial, maka kemudian eh, kita sudah membagi dia dalam kategori tertentu. Gitu. Apakah dukungan sosialnya tinggi, apakah dukungan sosialnya rendah, ya kan? Atau sedang, kita juga nggak tahu. Tapi bukan bicara pada tataran kondisi. Kalau kondisi, saya pikir penelitian-penelitian kualitatif mungkin lebih tepat. Makanya saya sampaikan kalau seandainya
ini mau diajukan, maka kemudian ada baiknya bukan bertanya tentang bagaimana, tapi kemudian apakah ya. Saya pikir itu yang kedua. Ya, terus yang ketiga, saya mau masuk ke metodologinya. Ya, di dalam metodologi kamu sebut populasinya 900 ya? Jumlah populasinya 900 bukan? Iya, Pak. Nah, 900. Nah, sementara sampel kamu 200 sekian. Betul? Iya, Pak. Nah, kalau seandainya jumlah sampel kamu 200 sekian, ini logika awam aja lah. Kita bicara tentang bagaimana ini bisa dijalankan gitu loh ya. Karena orang kalau seandainya di dalam penjara, maka kemudian dia punya keterbatasan waktu. Dia mungkin cuma bisa pada waktu dia jam istirahat. Artinya misalnya ketika mereka sore-sore ada jam olahraga atau apa. Terus kemudian mungkin ketika jam-jam tersebut kamu kemudian bisa menanyakan apa skala yang kamu buat. Ya, nah secara teknis kira-kira gimana ini bisa dijalankan? Karena persoalannya nggak sedikit dia 200 sekian gitu loh, ya kan? Nah terus gimana kamu kemudian bisa mengumpulkan sedemikian banyak orang dan kemudian berapa lama waktu yang kiranya bisa dijalankan? Karena saya khawatir karena apa? Karena jumlahnya juga banyak, terus kemudian waktu yang kamu punya sedikit, maka kemudian dia jadi nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, jadi gimana kira-kira kamu bisa melaksanakan kegiatan ini secara teknis? Gimana caranya? Kamu udah pernah pergi ke lapasnya belum? Sudah, Pak. Udah. Nah, terus kemudian udah coba masuk. Udah, Pak. Nah, terus Cuman karena belum ada apa katanya, belum ada izin surat izin. resmi. Iya. Iya. Jadi belum apa namanya, belum Belum bisa bisa masuk. masuk ke dalam belum. Cuman Hmm. kalau misalnya kayak penelitian kayak gini, Pak, kata petugasnya bisa dibantu kayak sebarin angketnya gitu, Pak. Bisa dibantu sebarin angketnya. Ya, cuma Tapi kalau persoalannya misalnya udah kadang-kadang, hah? kalau udah Gimana? ada surat izinnya gitu kan, Pak. Nah, terus nanti bisa apa? Bisa ditemanin gitu, Pak. Bisa ditemenin. Nah, terus kemudian eh, kalau seandainya dibantu, ya satu hal gitu loh. Ya mungkin bisa aja dia bantu. Cuma apakah kita bisa percaya bahwa kemudian yang ngisi itu adalah narapidana? Yang jangan dia isi sendiri lagi. Kita khawatir itu gitu loh. Jadi bahwa kemudian kalau seandainya memang kita mau nitip ke orang, maka harusnya kita juga kemudian mengontrol itu gitu loh. Ya kan? Karena pada saya kalau seandainya kita lepas kepercayaan kita ke orang aja, rasanya sulit gitu loh. Karena saya khawatir informasi yang kita dapat itu bukan langsung dari yang bersangkutan gitu loh. Ya perlu kita kontrol juga. Nah terus itu satu. Terus yang kedua yang berkaitan dengan waktunya sendiri gitu loh. Ya karena persoalannya apa kalau seandainya kamu ngontrol ke sana, kamu kan harus bolak-balik. Nah terus kemudian mau berapa waktu kamu kemudian bisa siapkan itu gitu loh. Itu juga harus dipikirkan karena saya banyak mengalami keluhan dari mahasiswa, katanya terlalu banyak sampelnya sehingga kemudian sulit untuk bisa mencukupi target gitu ya. Jadi ada keluhan di kemudian hari gitu loh. Saya nggak pengen itu terjadi. Makanya kalau menurut saya ada baiknya kamu pikirkan bagaimana teknisnya nanti kalau kemudian kamu bisa bantu, terus kamu bisa melaksanakan kegiatan ini secara baik. Nah, terus kemudian kapan kamu kemudian bisa menjalankan? Karena bukan apa-apa. Kalau nanti kamu sampai ke tahap ujian, orang akan bertanya gitu loh. Ya kan? Sekian lama kamu kemudian punya waktu, nah terus kemudian sekian banyak responden yang kamu harus cover gitu loh, yang harus kamu bisa kamu bisa selidiki lebih jauh gitu loh. Saya khawatir kalau seandainya nanti orang kan karena kalau ketika kita ujian kan kita berusaha untuk meyakinkan orang bahwa penelitian ini real, terus kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan juga kemudian memiliki nilai kebenaran gitu loh. Nah, saya khawatir kalau seandainya orang anggap bahwa penelitian ini cuma penelitian yang
sulit dipercaya karena persoalannya nggak rasional gitu kan, ya kan? Nah, terus kemudian juga bagaimana pelaksanaan di lapangannya juga bermasalah gitu loh. Ya, jadi saya butuh gambaran yang jelas. Ya, kira-kira kalau seandainya kamu nanti mau ambil ke lapangan, gimana yang bisa kamu buat? Oke lah, sekarang izin belum ada, ya kan? Izin belum dapat. Tapi kemudian kan kamu harus bisa menjelaskan ke kita, ke saya gitu ya, ke Bu Ramadianti, bahwa sebenarnya kalau seandainya kamu bisa menjalankan penelitian ini, maka kegiatannya seperti ini gitu loh. Sehingga saya bisa yakin ini bisa dijalankan gitu loh. Saya khawatir kalau ini cuma teori konsep yang kemudian ideal, tapi waktu di lapangan tuh nggak bisa gitu loh. Nggak bisa dijalanin gitu loh. Yang saya khawatir itu aja. Apa Iya, rencana Pak. kamu? Kalau saya dari awal emang kayak gitu Pak, yang kayak Bapak bilang tadi, tentunya perlu kontrol juga gitu kan Pak. Kalau misalnya apa namanya kayak penyebaran akhir itu kan nggak bisa kita percayain gitu aja sama petugasnya misalnya gitu kan Pak. Mau makan waktu tentu iya Pak. Kayak saya kan bolak-balik gitu kan Pak. Tapi eh saya rasa ya cuman cuman itu kayaknya solusi gitu Pak. Kalau misalnya itu ya harus saya usahakan surat izin dulu lah Pak gitu. Ya, surat izin satu hal, tapi kemudian untuk bisa melaksanakan itu yang lebih penting gitu loh. Ya kan, karena persoalannya waktu-waktunya kapan kemudian kamu bisa masuk ke sana misalnya gitu. Ya, dia di lapas tuh punya aturan yang agak berbeda gitu dari aturan normal gitu loh. Iya, Ya, iya. saya juga pernah pergi ke lapas dan kemudian saya juga ada lihat kondisi di lapas. Saya dulu pernah ngawas ujian nasional. Nah, terus kemudian salah satu mahasiswa yang kemudian ikut ujian nasional itu adalah narapidana, ada 3 orang. Nah, saya ngawas waktu itu 3 hari dan kemudian saya lihat memang dia punya aturan yang agak spesifik. Jadi artinya misalnya ketika kita mau masuk maka kemudian semua diperiksa. Nah, terus kemudian juga belum kadang-kadang ya dia ada uang titipan tertentu yang harus kita bayar gitu loh. Ya kan itu kan juga jadi cost gitu loh. Ya yang kemudian membuat penelitian ini nggak murah gitu loh. Karena setiap kita datang otomatis kita ngasih duit gitu loh. Ya kan? Nah, itu kan juga jadi satu persoalan gitu ya. Nah, kalau seandainya kondisi-kondisi seperti ini udah bisa kamu bayangkan dan kemudian rasanya nggak jadi masalah gitu ya, mungkin baru bisa kita tentukan kira-kira waktu-waktu yang bisa kamu jalani gitu loh. Ya. Nah, saya lihat gitu, orang dia masuk bisa, terus kemudian barang diperiksa segala macam, tapi kemudian ada uang titipan gitu loh. Di depan ada titipan lagi, terus kemudian di dalam juga ada juga yang kita tinggalin duitnya gitu loh. Ya kan, itu adalah realita penjara gitu loh ya, kita nggak bisa menutupi gitu loh. Tapi kemudian kalau rasanya kamu punya akses untuk ke sana dan kemudian kamu bisa mengakses itu dengan mudah, saya pikir nggak ada masalah gitu. Karena pada hakikatnya penelitian ini tetap bisa dijalankan kan gitu. Kamu udah lihat kondisinya gimana? Udah pernah masuk ke dalam belum? Baru Masih di luar belum aja, sampai baru tanya ke ininya aja, kantornya aja. ya udah masuk sih Pak, cuman nggak yang ke penjaranya itu Pak. Ke selnya itu belum pernah, ke selnya itu belum pernah. Keselnya itu belum Pak. Waktu itu saya emang ditawarin sih Pak. Kamu mau lihat-lihat dulu dia bilang gitu kan Pak sama petugasnya. Kebetulan kan saya kenal orangnya gitu kan Pak. Terus karena itu hari udah sore juga, saya tuh nggak berani juga Pak. Belum berani gitu kan Pak. Terus Hmm. apalagi kan ada juga tuh yang aktivitas di luar ruangan gitu kan Pak. Jadi dipanggil aja gitu kan Pak. Nggak saya yang masuk. Belum Ya, berani. soalnya ya kalau seandainya kamu punya keluarga atau family yang di dalam gitu ya, artinya orang yang kemudian berada di lingkungan instansi tersebut gitu ya, ya saya pikir itu agak lebih mudah. Nah, cuma yang saya khawatirkan itu adalah bagaimana kamu mengumpulkan data itu gitu loh. Ya karena persoalannya dia jumlahnya nggak sedikit, tapi kemudian juga eh, apa eh, apa eh, kondisinya juga nggak terlalu mudah gitu loh ya. Kenapa nggak misalnya gini, saya usul ya, kalau saya ini usul gitu ya, kenapa nggak misalnya kita pilih aja
apa penjahat dengan kategori tertentu gitu loh. Ya, jadi Kan artinya nggak semua 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 kelas gitu ya. Dia kan ada namanya curanmor, ya kan pencurian motor atau kemudian kendaraan bermotor. Terus kemudian ada yang kasusnya misalnya korupsi, ya kan? Terus kemudian ada kasusnya lagi misalnya eh, kejahatan dengan kekerasan misalnya gitu. Kenapa nggak misalnya kamu ambil aja yang mungkin satu sub aja, nggak usah seluruh penjara gitu loh. Ya, iya yang Pak kan. secara substantif kalau seandainya kita asumsikan mereka menjadi 200 sekian gitu ya, Iya. saya khawatir nggak selesai dalam 3 bulan gitu loh. Ya, mungkin misalnya kalau saya usulin pilih kategori kejahatan yang paling banyak, yang paling umum gitu ya. Misalnya tentang kejahatan pencurian misalnya. Pencurian tuh ada sekitar 300 sekian orang. Nah, kenapa nggak itu aja gitu loh. Sehingga kemudian sampelnya jadi lebih lebih realistis, rasanya masih lebih bisa terjangkau gitu loh. Ya nanti kita pikirkan alternatif itu ya. Tapi pada saya kira-kira saya usul seperti itu gitu. Nah, gimana Eh, kalau menurut kamu? Kalau sebelumnya Pak emang udah ada rencana kayak gitu kan Pak. Saya waktu itu pengen ngambil yang apa namanya tuh kayak kasus pembunuhan gitu kan Pak. Terus kalau pembunuhan kan Berapa orang ininya? kalau untuk itu Penjahatnya Pak, berapa orang? Hah? kalau untuk itu nggak dikasih tahu secara spesifik berapa jumlahnya ini itunya. Soalnya kan waktu waktu saya cek data itu kan Pak, jadi data itu berdasarkan nama aja Pak, bukan berdasarkan kasusnya gitu loh Pak. Jadi dari sekian 900 itu saya disuruh cari aja di situ kayak cari aja di lemari kayak kalau misalnya mau nyari kasusnya ya udah baca aja kasusnya satu-satu katanya bilang gitu Pak. Enggak, pasti dia punya tabulasi data. Kalau asumsi saya gitu. Jadi dia Hmm, setiap penjara itu biasanya kalau yang saya lihat lah ya di beberapa tempat itu kemudian dia punya tabel besar gitu ya dipajang di kantornya. Nah, terus kemudian kategori kejahatannya ada di situ gitu. Nah, terus kemudian nanti kalau dari sekian data yang ada mungkin bisa kita tentukan berdasarkan jumlah tadi gitu loh. Ya, jadi artinya setelah kita dapat rekap datanya gitu ya, kita lihat kecenderungan yang paling dominan gitu loh. Kalau ternyata di sini penipuan misalnya gitu ada sekitar 300 orang, nah pilih aja lah penipuan aja gitu loh. Nah, nanti kan kemudian kita tinggal telusuri lagi, ya kan, siapa aja mereka, terus kemudian jumlahnya kan menjadi lebih lebih realistis gitu loh. Saya khawatir nggak terkejar gitu kalau yang 200 sekian dan kemudian mengeneralisasikannya juga ya, jadi problem karena persoalannya kan kategori kejahatannya kan beda-beda, ya kan? iya iya. Nah, ya itu mungkin beberapa usulan dari saya. Nah, terus kemudian kita serahkan ke Bu Dia lah ya, apa yang mungkin jadi catatan Bu Dia terhadap proposal yang kamu buat. Makasih ya Pak Silakan Bu Dia. usulannya Pak. Terima kasih Ya. Pak Reza. Terima kasih Bapak penguji satu ya. Eh, Iin panggilannya nih Pak. Oh iya Nama iya. Iya. dia panggilannya Iin. Oke Oke, oke. Terima kasih. masalah judul Ibu hampir sama dengan Pak Reza ya. Karena ini kayaknya udah biasa banget. Karena secara apa ya, pikiran awam juga memang kalau orang udah masuk narapidana salah satu anggota keluarganya pastilah akan diberikan dukungan gitu ya. Dan ternyata ketika ibu searching di Twitter, ternyata banyak kan, ada yang ke remaja aja ya, narapidana remaja, ada yang khusus wanita aja gitu. Nah, malahan lebih lebih ini mereka lebih khusus mereka dibandingkan penelitian yang mau dilakukan oleh ini nih gitu kan. Karena narapidananya ini masih benar tadi masih sangat umum sekali. Kita nggak tahu kategorisasi umurnya berapa, kejahatan mereka apa gitu kan. Berapa lama mereka dalam penjara kita juga nggak tahu gitu. Karena nggak diceritakan di proposal. Nah, jadi kalau dari judul itu orang udah bilang ini udah ada hubungan ini. Apa yang mau diinin lagi gitu? Apa yang mau dicari lagi? Karena secara teori memang stres itu pasti akan
Nah, kayak gitu kan. Kan hipotesisnya seperti itu ya. Semakin stresnya. Ya seperti itu, In. Atau ternyata In ketemu di lapangan, semakin tinggi dukungan sosial, semakin tinggi pula stresnya. Enggak, Bu. Jadi kalau kayak gitu ternyata. Nah, itu makanya ketika Ibu lihat teori, ternyata emang udah seperti itu juga gitu. Jadi, hal barunya di mana? Dan kalau Ibu lihat di database mahasiswa, udah ada beberapa juga yang meneliti tentang hubungan dukungan sosial dengan stres ini. Meskipun mungkin berbeda subjek gitu. Nah, gimana tuh, In? Malahan kalau yang di Scholar Ibu lihat itu variabelnya nggak sekedar dukungan sosial, tapi ada juga penyesuaian diri kan. Nah, tambah lagi. Nah, gimana menurut In? Ya, jadi harapannya gini loh, jangan sampai kita melakukan penelitian yang udah dilakukan orang ya, hanya karena berbeda tempat dan berbeda subjeknya aja, bukan beda ya karena beda tempat beda subjek gitu ya, tapi pada dasarnya hampir sama aja gitu, hampir sama saja apa yang akan kita teliti dengan apa yang sudah diteliti orang. Jadi nggak ada yang baru lagi, padahal penelitian ini harapannya kan ada sesuatu yang baru. Ya kan nggak itu aja kerja manusia gitu, banyak yang lain masalahnya gitu. Nah ya ini ya itu. Terus ini tadi juga Ibu melihat gitu masalah ini ya, masuk ke metode tadi benar, populasinya banyak sekali. Ibu mikir gimana nanti ini menyebarkan kuesionernya dengan jumlah sampel yang begitu banyak gitu kan. Kalau teman-teman yang lain mungkin bisa pakai Google Form gitu kan. Kalau subjek yang normal. Nah ini mereka dalam penjara nggak boleh megang handphone. Gimana caranya mereka akan mengisi kuesioner itu gitu. Kalau pakai Google Form, berarti kan nggak bisa dipakai itu contohnya pakai Google Form. Otomatis memang harus di print out skalanya nanti itu, dibagiin ke mereka. Nah ini bisa jadi lama itu nanti. Benar kata Pak Reza, mereka tidak punya waktu yang banyak untuk istirahat kan, ada waktu-waktu tertentu. Nah, gimana itu? Juga jadi apa? Pertanyaan Ibu juga itu ya. Terus itu kayaknya dalam proposal ini nyantumin ayatnya cocokologi aja ya. Kira-kira cocok cantum-cantumin. Tapi nggak dicantumkan tafsirnya apa dari ayat tersebut. Jadi jangan Islam harus ada ayat, ya udahlah pakai ayat Islamisasi aja, nggak bisa kayak gitu ya ini ya. Cari nanti ayat yang tepat kalau memang proposal ini bisa dilanjutkan. Nah, jadi gimana itu tadi? Masalah judulnya tadi itu. Ataukah apa ya Pak Reza, kita spesifikkan masalah dukungannya itu. Dukungan sesama napi gitu. Oh iya. Sesama napi atau pengawas? Apa? Orang dalamnya itu ya. Pengawasnya. Yang memberi dukungan kepada napi itu, yang ingin lihat itu mereka sesama napi itu, atau pengawasnya yang memberi dukungan. Oh iyalah kamu nggak keluarga kamu nggak datang. Nah ini saya sebagai pengawas ngasihin kamu sesuatu, berikan dukungan gitu. Kalau berdasarkan wawancara sebelumnya kan Bu, kata ada yang napi ini bilang ya karena nggak ada keluarganya yang datang, jadi kami saling semangatin gitu kan Bu. Terus satu lagi bantuan dari pengawas itu kayak misal kayak mau minjamin handphone buat ya udah cobalah hubungin keluarganya gitu. Ya berarti kan bukan sekedar dari napi aja ya, berarti dari perangkat penjara ya itu ya. Kita juga memberikan dukungan gitu ya. Ya, Bu. Nah jadi gimana ini ya masalah ini tadi, bahwa ini sesuatu yang udah biasa, menurut Iin gimana? Untuk lebih spesifik gitu Bu. Iya, iya karena kalau Ibu lihat
nggak usah dilihat di sekolah sih, dalam proposalnya juga ada, mereka spesifik pada narapidana remaja ada kan, terus ada yang wanita gitu. Nah yang ini kan narapidana secara umum, berarti di dalamnya ada remaja juga, ada wanita juga. Oh, kalau untuk di lapas ini cuma cowok, Bu. Cuma cowok. Iya. Oh, cuma Tapi laki-laki. ya memang ada yang dewasa, ada yang anak-anak juga. Tapi anak-anaknya dalam kategori remaja lah, Bu. Ya itu kan berbeda tingkat stres mereka gitu kan, dan berbeda juga apa sih namanya respon mereka terhadap dukungan yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi kalau memang ini mau di ini, nanti kata Bunda Ibu harus dispesifik juga sampelnya, apakah khusus untuk dewasa aja, dewasanya dewasa usia berapa, karena di perkembangan itu kan ada klasifikasi usia dewasa juga, ada dewasa awal, media, lansia kan gitu, dan tentunya mereka memiliki stres yang berbeda-beda juga gitu. Iya, Bu. Terus juga proposal ini masih ada banyak ini ya, masalah sistem penulisan ya, ini ya perlu dicek lagi, ini apakah kesalahan perbedaan aplikasi kita, kayaknya ada melewati beberapa halaman gitu. Terus ada beberapa tipe juga gitu kan. Terus kayak logo UIN itu bukan logo itu yang kita pakai untuk cover. Enggak pakai gitu. Tapi yang UIN aja, UIN Imam Bonjol Padang. Ya, oke. Ya mungkin itu saya lebih menanyakan masalah ini karena ini sudah biasa banget, dan ternyata di database kita di jurusan memang ada beberapa yang sudah ini meskipun berbeda subjek gitu. Apakah kira-kira mau tetap dilanjutkan menjadi penelitian atau gimana menurut Bapak? Nggak kedengaran, Pak. Mic-nya Bapak belum hidup, Pak. Oke, kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi beberapa pertanyaan mendasar yang memang masih agak belum bisa terselesaikan gitu ya. Nah, terus kemudian saya pikir gini aja dulu. Untuk sementara saya diskusi sama Bu Dia, kamu keluar dulu. Nanti saya masukin lagi ya untuk bisa memutuskan kira-kira apakah kemudian proposal ini layak untuk bisa diteruskan atau tidak ya, karena persoalannya kan kamu udah kasih penjelasan tadi kan. Nah, terus kemudian kita juga ada menanyakan beberapa hal gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa proposal ini mungkin untuk bisa dijalankan atau tidak. Terus kemudian logika rasionalnya bisa diterima atau tidak gitu ya. Jadi saya pikir kamu keluar aja dulu ya. Nanti saya panggil lagi. Ya, saya panggil lagi biar kamu masuk lagi. Ini penontonnya juga keluar juga nih. Penontonnya keluar juga nih. Yang merah ini kan Pak keluarnya Pak. Kenapa? Iya, yang merah itu yang keluar. Nah, keluar nanti saya panggil lagi. Izin ya Bu. Ya. Lagi ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dia. Iya Pak. Judulnya sama atau gimana Bu Dia? Judulnya variabelnya itu sama Pak, cuman beda subjek aja. Berarti asumsinya sama variabel dua-duanya. Iya, Pak. Dukungan sosial sama itu sama. Iya, iya. Nah, terus cuma berarti kan asumsinya cuma lokasi aja beda. Iya Pak, dan ternyata ketika dilihat di ini juga orang itu lebih spesifik kayak maksudnya tuh variabelnya ada 3 gitu, penyesuaian diri, dukungan sosial, dan stres gitu variabelnya. Nah, terus yang membedakan orang itu sama penelitian dia apa kira-kira? Ini beda subjek aja Pak. Oh gitu. Nah, terus gambarannya segala macam relatif sama atau gimana? Berarti kan asumsinya kan mirip kan itu kan? Iya, hampir-hampir mirip Pak. Karena dicantumkan sama IIN ini di proposal itu kan lebih masalah stres ya. Setiap orang ketika ada beban kan ada stres gitu Pak. Meskipun beda masalahnya gitu kan.
tapi lebih kepada stresnya. Mungkin kalaupun dibikin skala nanti hanya perbedaan ininya bentuk-bentuk stresnya aja gitu. Tapi pada dasarnya yang dibahas itu kan stres juga gitu dan dukungan. Terus lokasi ini penjaranya di mana? Penjaranya di Padang juga. Iya. Kelas 2 juga. Tidak di Kelas 2. lapas. Lapas kelas 2 juga sama. Enggak, dia bukan di lapas, Pak. Bukan napi, Pak. Oh gitu. Dia bukan napi. Bukan napi. Tapi tentang dukungan sosial sama itunya. Iya. Dia yang apa yang penelitian terdahulu itu bukan napi tapi apa ininya? Objeknya apa? Kalau bukan napi. Kalau nggak salah di pesantren, Pak. Lupa dia. Oh, pesantren. Salah iya, Pak. Pesantren ya? Iya. Nah, terus kalau menurut penilaian Budia sendiri gimana kemungkinannya Budia? Kalau saya yang berat pada saya sebenarnya apakah dia bisa mengcover yang sekian banyak orang? Itu pertama. Terus kemudian kalau seandainya cuma yang mau dilihat stres dan dukungan sosial itu udah biasa sekali. Tapi kalau kemudian misalnya dukungan sosial sesama napi gitu ya, itu menjadi spesifik dia gitu loh. Misalnya karena persoalannya kan berarti kan kita nggak melibatkan keluarga gitu loh. Karena kalau dukungan keluarga dia udah otomatis gitu loh. Tapi yang mungkin yang agak menjadi spesifik adalah ketika mereka sesama narapidana memberikan penguatan gitu loh. Menguatkan ya, Pak ya? Iya. Nah, kira-kira gitu kalau menurut saya. Itu pertama. Terus yang kedua, ya apa soal teknis metodologisnya aja yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, cuma itu tadi gitu. Kekhawatiran saya adalah secara teoritis bagus, tapi kemudian nanti di lapangannya bermasalah gitu loh. Itu aja sebenarnya yang saya khawatirkan gitu. Nah, tapi Pak, dengan sampel sebanyak itu, kalau pengalaman Bapak gimana? Apalagi kan ini di Napi nih. Ya, bagusnya gini aja kemungkinan Bu, kita minta dia untuk kemudian mengkaji berdasarkan jenis kejahatan aja. Jadi nggak usah seluruh kejahatan gitu loh. Jadi misalnya kalau kejahatan anak gitu kan di situ ada anak misalnya di dalamnya ya udah yang anak-anak itu aja anak yang dinapi itu gitu misalnya. Terus kemudian kalau seandainya dibagi berdasarkan apa jenis kejahatannya curanmor misalnya maka curanmor itu aja kelompok itu aja gitu. Jadi disuruh aja milih nanti Pak ya? Iya kita lihat mana yang paling dominan gitu loh. Oke. Nah, terus kalau menurut Budia gimana kemungkinan? Kalau saya lihat dari kemampuan anak itu kayaknya lumayan bagus juga gitu loh. Cuma memang perlu diarahkan lah yang ini. Tapi kalau dari segi penjelasan dia mampu menjelaskan gitu loh. Dia cukup mengerti gitu kayaknya persoalan. Jadi pada saya sebenarnya kalau saya sih mungkin dirubah judulnya, terus kemudian metodologinya disesuaikan lagi. Nah, terus kemudian mungkin jenis kesehatannya aja yang mungkin dia perlu nanti dipastikan apa gitu ya sehingga kemudian menjadi lebih spesifik. Nah, cuma dukungan sosialnya pada sesama narapidana. Jadi kalau saya sih ya udahlah terima aja nggak apa-apa gitu. Kalau menurut Bu Dia gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Kak itu tadi berarti judulnya kita tambahkan menjadi dukungan sesama napi gitu Pak ya? Iya betul. Ya. Nah gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Bu Dia bisa diterima nggak deh kira-kira kalau itu memang belum ada kan kalau khusus ke napi kayaknya bisa kita terima lah ini Pak. Ya tentunya Pak juga nantinya. Iya. Oke lah berarti sudah kita putuskan ya. Jadi kita panggil aja lagi dia ya. Oke Pak. Kita panggil aja dia lagi. Halo, ya masuk lagi ke itu ya, ke dalam.
Bapak udah selesai ujian, Pak? Ujian tertutupnya udah, masih ada perbaikan sedikit ininya, perbaikan apa, diskusinya untuk persetujuan. Sedikit lah, Pak ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga tamat tahun ini. Apa? Asik. Jadi In ya. Nah, In, tadi kami udah skor kita lanjutkan ya. Nah, kita tutup, kita buka lagi. Nah, terus kemudian tadi berdasarkan diskusi saya sama Budia, ada beberapa catatan terhadap proposal yang kemudian kamu perlu perbaiki ya. Yang pertama yang berkaitan dengan datanya, terus kemudian yang kedua berkaitan dengan judul gitu ya. Bahwa judul itu kemudian kita arahkan dukungan sosial itu kepada sesama narapidana ya. Terus kamu dicatat biar kamu tahu, nanti kamu nggak ngerti pula lagi apa yang kamu buat ya. Judulnya dirubah, terus kemudian kasih data empiris di latar belakangnya. Terus kemudian nanti jenis kejahatannya nanti mungkin bisa menjadi dasar pembeda antara objek yang akan diteliti gitu loh ya. Jadi artinya mungkin kejahatan yang paling dominan lah di sana. Nggak usah semua 900 itu nggak perlu lah. Cuma yang paling dominan aja. Kalau ada misalnya kejahatan pencurian misalnya 300 orang, maka kemudian yang 300 itu aja. Nanti kemudian dicari sampelnya. Ya, kemudian bisa dilihat berdasarkan berdasarkan kategori semuanya. Coba mungkin kalau seandainya kamu lihat nanti di sana ada anak-anak gitu ya, mungkin jumlahnya 200 atau kemudian 150 gitu ya, itu juga bisa jadi alternatif. Ya, jadi nanti lihat kondisinya di sana. Ya, kita tunggu laporannya. Jadi secara keseluruhan, kalau melalui diskusi dengan Bu Dia, kami sepakat untuk bisa menerima proposal itu dengan beberapa catatan tadi. Ya, nah cuma secepat mungkin. Nah, terus kemudian sesuaikan dengan catatan yang kami berikan. Nah, terus kemudian waktu perbaikannya selama 1 bulan. Ya, kalau dalam 1 bulan nggak ada perkembangan, anggap seminar ini batal. Dan kemudian kamu harus seminar ulang. Ya, nah, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, terus kemudian ada tambahan Bu Dia? Ya mungkin dijelasin apa Pak judulnya Pak? Judulnya jadi apa, hubungan dukungan sosial sesama narapidana gitu ya, dengan stres ya, mungkin gejala stres kali ya, gejala stres ya, karena intinya kalau stres itu sendiri berarti dia udah diukur secara pasti kondisinya. Nah, tapi kalau ini kan kita belum memastikan itu sebenarnya pada kategori stres yang apa gitu. Mungkin kita asumsikan baru gejala aja lah, ya, gejala stres gitu. Oke, Pak. Ya. Disebutkan gejalanya Pak? Ya, jadi nggak langsung stres, tapi kemudian gejala stres aja. Jadi kalau kita sebut stres, maka kemudian paling tidak kan kemudian udah menjadi lebih spesifik. Ini kita asumsiin karena persoalan ini baru penelitian untuk mengkaji awal gitu ya, bagaimana kondisinya, kita sebut aja gejala bukan stres langsung gitu. Ya, karena mungkin kita baru menemukan gejala-gejala simptomnya, belum pada konteks psikologis yang lebih jauh. Asumsinya gitu kalau saya. Nah, gimana? Budi, ada lagi tambahannya? Itu aja, oke. Nah, kalau seandainya nggak ada lagi, kamu komentar apa? Apa yang mau kamu komentari? Mau nanya itu Pak, Bu, mengenai data empiris ini kayak gimana gitu, Bu? Data empiris itu adalah jadi kalau menurut saya mungkin kamu sebar kuesioner
kecil gitu ya, yang kemudian menggambarkan gejala-gejala stres apa yang mungkin dihadapi. Ya, nah terus kemudian itu yang kemudian kamu sebar, karena kan persoalannya secara administratif kamu ya kan, kamu kan belum dapat izin, maka kemudian minta tolong aja dulu sama orang penjara itu untuk kemudian menyebarkan itu pada sekitar 30 orang untuk kemudian mendapatkan gambarannya. Ya, nggak usah banyak-banyak pertanyaannya, ya. Nah, terus kemudian ya paling banyak ya sekitar 10 pertanyaan gitu ya. Nah, terus kemudian dari data yang kemudian kamu punya, nah baru kemudian kita bisa pastikan gitu loh, ya. Mereka itu kemudian masuk dalam kategori gejala stres atau tidak. Contohnya misalnya gini. Jadi kalau seandainya di dalam penjara, apakah dia merasa tertekan gitu ya. Nah, terus dengan berada di penjara itu sehingga kemudian seringkali merasakan detak jantung yang begitu kuat gitu ya, yang merupakan gejala-gejala distres yang mungkin dihadapi gitu ya. Nah, terus kemudian ketika berkawan dengan teman, maka kemudian ya, mereka juga kemudian sering keringat dingin, takut gitu ya, atau apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu aja gitu loh. Nah, nanti kategori jawabannya bisa iya atau tidak aja. Nah, dari data kategori yang tidak itu kemudian bisa dipastikan mereka kemudian masuk memiliki kecenderungan mengalami stres atau tidak. Reza, Ya, ini kebetulan saya nemukan penelitian mahasiswa UNAN, Pak. Tapi tahun 2012 itu tentang dukungan sosial dengan tingkat kecemasan narapidana juga di Lapas Muaro ya. Ini kan Lapas Muaro ini ya. ya Maro itu. Variabelnya dukungan sosial dengan tingkat kecemasan, Pak. Tapi yang meneliti itu mahasiswa keperawatan. Mahasiswa keperawatan. Ini karena tahun 2012 tentang tingkat kecemasannya kan merupakan bagian juga dari gejala stres gitu. Ya, betul. Nah, terus kemudian cobalah dilihat dulu penelitian terdahulu itu gitu loh. Kalau seandainya nggak ada yang pasti kamu mulai dulu lah, ya, untuk bisa dapat data mentah itu, ya. Nah, terus kemudian isinya gimana Bu Dia? Isinya gimana? Isinya Bentar, ini baru saya download, Pak. ada unsur plagiasi itu aja. Iya, Pak, kalau misalnya untuk pertanyaan, Yang penting nggak ada unsur plagiasi. Karena kalau ada unsur plagiasi, bukan cuma kamu aja yang kena, saya juga pernah. iya. kalau pertanyaan itu bikin sendiri apa gimana, Pak? Tentu dibuat sendiri. Pertanyaan untuk data empiris itu tuh berpatokan sama pertanyaan yang kayak kuesioner yang udah ada sebelumnya, atau emang dari kita aja buat nengok apa gejala stresnya gitu, Pak? Kita buat sendiri aja. Pak, ini hasil penelitiannya tingkat kecemasan mereka ringan, kategori ringan, dan dukungan sosial mereka tinggi gitu, Pak. Iya. Nah, cuma ini Bu, apa maksud saya gini, kamu udah baca penelitian itu? Coba nanti cari ya. Iya, Bu. Nah, coba baca itu juga sebagai salah satu rujukan ya, untuk bisa memastikan itu, ya. Nah, terus kemudian ini aja Bu Dia, kayaknya untuk melengkapi penelitian yang dijalankan mungkin bisa dirujuk itu nanti, ya. Nah, terus untuk pertanyaannya kamu buat sendiri, nah, terus kemudian kamu pastikan gejala-gejala stres yang mungkin ada di sana seperti apa. Nah, terus kemudian kamu buat pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak, sekitar 10 maksimalnya. Ya. Jadi nanti saya dikasihkan stresnya, Pak. Kenapa?
Untuk mengklasifikasikan stresnya kan, Pak? Bukan, untuk kemudian memastikan di situ ada stres atau tidak. Ya. Oh, gitu. Belum mengkategorikan stresnya, enggak, belum, karena persoalannya penelitiannya aja belum. Tapi kemudian memastikan di situ ada gejala stres atau tidak. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang kemudian Saya udah cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup acara seminar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terus kemudian kamu siapkan secepat mungkin ya dari waktu yang ada. Nanti kalau ada masalah apa-apa bisa diskusi sama Budia, diskusi sama saya. Ya, mungkin itu yang bisa kita tutup hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Iya, pamit dulu ya. Pak, Ibu. Ya.